Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiyah, NIM 2214110034. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah Kuwait Fikih. Baik, di sini saya akan membahas tentang yaitu hukum dasar muamalat adalah mubah. Pokok pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama pengertian kaidah, yang kedua landasan kaidah, yang ketiga dasar hukum kaidah muamalat, yang keempat penerapan kaidah dalam berbagai hukum transaksi dan jual beli, yang kelima implementasi kaidah dalam merespon perkembangan fintech, dan yang keenam contoh kasusnya. Yang pertama pengertian kaidah. Hukum asal muamalat adalah mubah. Makna kaidahnya, kaidah ini menjelaskan bahwa akad muamalat yang dilakukan dua belah pihak hukum asalnya diperbolehkan, baik akad muamalat yang sudah ada di masa lampau atau yang akan terjadi di masa depan. Hukum asalnya mubah dan boleh dilakukan, kecuali jika ada dalil yang jelas dan tegas yang menunjukkan larangannya. Apabila ada dalil khusus yang melarang, ketika itu hukumnya keluar dari hukum asal dan diberikan hukum yang lain sesuai konsekuensi dalil tersebut, baik makruh maupun haram. Adapun jika tidak ada dalil yang melarang, maka dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu halal dan mubah. Yang kedua adalah landasan kaidah. Dalil kaidah, di antara dalil yang mendasari kaidah ini adalah firman Allah yang berbunyi wa ahallallahul bai'a, yang artinya Allah menghalalkan jual beli, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Sisi pendalilan dari ayat ini, dalam ayat ini kata bai'a atau jual beli adalah isim mufrad atau kata benda tunggal yang diawali alif lam sehingga memberikan konsekuensi makna umum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum asal jual beli secara umum halal, kecuali jika ada dalil khusus yang melarangnya. Landasan kaidah hukum dasar muamalat adalah mubah. Mubah adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan atau tidak dilarang menurut syariat Islam. Dengan kata lain, segala sesuatu yang tidak diharamkan atau tidak diwajibkan secara eksplisit dalam ajaran Islam dianggap mubah. Dengan demikian, dalam konteks hukum dasar muamalat, prinsip mubah memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan transaksi kecuali jika terdapat larangan atau pembatasan yang jelas dalam ajaran Islam. Hal ini mencerminkan prinsip fleksibilitas dan relevansi dalam menjalankan urusan kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Selanjutnya ada dasar hukum kaidah muamalat. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas, dan yang kelima maslahah mursalah. Selanjutnya penerapan kaidah dalam berbagai hukum transaksi dan jual beli. Yang pertama ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan sangat penting dalam hukum Islam dalam konteks transaksi dan jual beli. Prinsip ini menjamin bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut diperlakukan secara adil. Misalnya, harga yang ditetapkan haruslah wajar dan tidak merugikan salah satu pihak. Yang kedua ada larangan riba atau bunga. Hukum Islam secara tegas melarang riba atau bunga dalam transaksi keuangan. Oleh karena itu, penerapan kaidah ini memastikan bahwa semua transaksi keuangan termasuk pinjaman dan investasi tidak melibatkan unsur riba. Yang ketiga, jujur dan transparansi. Prinsip jujur dan transparansi adalah kunci dalam setiap transaksi. Penjual harus memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pembeli tentang barang atau jasa yang ditawarkan, termasuk kondisi barang, harga, dan syarat-syarat transaksi lainnya. Yang keempat, kebebasan berkontrak. Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk berkontrak dan melakukan transaksi sesuai keinginan mereka, selama transaksi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip Islam. Hal ini berarti bahwa kedua belah pihak harus setuju secara sukarela dalam transaksi tersebut tanpa adanya paksaan. Dan yang kelima, adanya tawar-menawar. Dalam jual beli, tawar-menawar adalah hal yang umum dan diperbolehkan dalam Islam. Pembeli dan penjual diberikan kebebasan untuk bernegosiasi harga dan dianggap adil bagi kedua belah pihak. Dan yang keenam, tanggung jawab sosial. Islam mendorong para pelaku bisnis untuk memperhatikan tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat. Hal ini mencakup memberikan sumbangan kepada yang membutuhkan, memastikan keselamatan penduduk, dan memastikan lingkungan bisnis yang adil dan aman bagi semua pihak yang terlibat. Penerapan kaidah-kaidah tersebut dapat berbagai hukum transaksi dan jual beli merupakan bagian integral dari praktek ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, implementasi kaidah dalam merespon perkembangan fintech. Implementasi kaidah dalam merespon perkembangan fintech syariah di Indonesia harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah seperti menghindari maisir, gharar, dan riba. Pemerintah dan instansi syariah telah memperhatikan masalah dan mengembangkan undang-undang dan peraturan untuk mempromosikan pengembangan fintech syariah. Dan yang terakhir adalah contoh kasusnya. Contoh kasus hukum dasar muamalat yang mubah adalah jual beli murabahah. Dalam jual beli murabahan, penjual dan pembeli sepakat pada harga dan laba yang diketahui oleh kedua belah pihak. Misalnya, penjual berkata, saya jual buku ini kepada kamu seharga 100.000 dan labanya adalah 15.000. Maka jual beli semacam ini diperbolehkan karena sesuai dengan hukum asal jual beli yang mubah, kecuali jika ada dalil yang khusus melarangnya. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.